Sama seperti makna lagu bertajuk Ichan Makek You Love Me, yang belakangan dipopulerkan kembali oleh Sane Villan. Begitulah perasaan Kinan Arka Adrian ketika melihat Amanda Marcelia akhirnya berlabuh di dalam pelukan Zion Nino Andika. Setelah sekian purnama mereka terpisah, Amanda menangis di pelukan Nino dan begitu juga sebaliknya. Sementara Arka seketika remuk demi menatap semua itu. Ia tak bisa membuat Amanda mencintainya, tak akan pernah bisa. Sebab hati wanita itu telah tertinggal di dalam hati Nino, meski kini di dalam rahim Amanda tumbuh bayi mereka. Meski di dalam setiap rangan saat mereka bercinta, Amanda selalu meneriakkan nama Arka. Tetap saja hatinya bukan milik Arka. "Kamu kemana aja, Nin?" Amanda terisak menatap Nino, sedang Nino pun berurai air mata sambil memegang wajah Amanda. "Maafin aku, Amanda." Nino seperti sesak dadanya dan mereka kembali berpelukan. Arka berbalik dalam diam, melangkah gontai ke arah mobil dan meninggalkan tempat itu. Sementara Amanda dan Nino kini berjalan menuju ke suatu tempat. Nino mengajak Amanda ke kediamannya. Di sebuah apartemen mewah yang tak begitu jauh dari penthouse Amanda. Di sana mereka bercerita banyak hal, termasuk di mana Nino selama ini. "Jadi, kamu tinggal di Jerman?" "Iya, aku tinggal dalam sebuah keluarga yang sangat baik. Aku punya ayah, ibu, juga punya seorang kakak, anak kandung mereka. Kami hidup bahagia di sana," jawab Nino. "Kenapa kamu gak ngasih tahu aku waktu kamu pergi?" Nino membuang pandangannya. "Sebenarnya waktu itu, aku baru akan berangkat seminggu kemudian. Tapi karena bisnis ayah angkatku yang tiba-tiba mengalami masalah di sana, kami harus berangkat secepatnya. Waktu itu aku sempat datang ke rumah kamu, dan titip surat ke pembantu di rumah." Amanda terkejut mendengar pernyataan itu. Karena ia sama sekali tak mendapatkan surat tersebut. "Aku gak ada terima, mungkin Rahel yang buang," ujar Amanda. Nino menatap wanita itu. Memang sangat mungkin sekali ibu tiri Amanda yang membuang surat tersebut. Sebab ia pernah mendengar Amanda berbicara pada Nino mengenai kejahatan ibu tirinya di dalam telepon. Dalam pembicaraan itu Amanda kerap kali menyebut nama Nino. Sedang surat itu sendiri bertuliskan dari Nino. "Intinya sekarang aku bahagia, biasa ketemu kamu lagi." "Aku juga," ujar Amanda menatap Nino penuh haru. "Aku lega, kamu masih hidup. Setelah sekian banyak tekanan mental yang dulu kamu alami di rumah," lanjut Amanda lagi. Nino pun menghela nafas, mengingat betapa buruk masa lalunya dulu. Hanya pada Amanda lah ia berani terbuka dan berbicara banyak hal. "Men, aku tahu ini terlalu cepat. Tapi aku benar-benar gak mau menyia-nyiakan kesempatan lagi." "Maksud kamu?" tanya Amanda bingung. Nino lalu mengeluarkan sebuah kotak dari dalam sakunya. Ia lalu membuka kotak itu di hadapan Amanda. Amanda pun terkejut, sebab sebuah cincin terlihat dari dalam kotak itu. "Will you marry me?" tanya Nino kemudian. Amanda terdiam, tubuhnya kini gemetar. "Nin, aku tahu mungkin cincin ini gak pas di ukuran jari kamu. Karena kita udah lama gak ketemu dan aku gak tahu size kamu. Tapi, kamu mau kan?" tanya Nino lagi. Amanda memejamkan matanya. Ia membuang pandangan ke kaca apartemen, lalu kembali menatap Nino. "Kamu gak ngerasain?" tanya Amanda dengan tatapan yang serius. Nino mengerutkan kening karena bingung. "Apa?" tanyanya kemudian. Amanda menghela nafas lalu membuka kancing blazer tebal yang masih menutupi tubuhnya. Karena sering hujan dan mendung, Amanda selalu mengenakannya akhir-akhir ini. Amanda menyibak blazernya. Seketika Nino pun terdiam, ia syok menatap perut Amanda yang membuncit. "Amanda." Suara Nino terdengar gemetar. "Aku hamil, Nin." Hamil?" Nino masih tak percaya. Amanda menunduk lalu mulai menceritakan semuanya.
Aku terikat pernikahan kontrak saat ini, dan pernikahan akan berakhir saat bayi ini lahir. Maksud kamu? Nino makin tidak mengerti. Aku butuh anak untuk jadi penerus perusahaanku. Karena aku nggak mungkin menikah, jadi aku ambil keputusan ini. Nino memejamkan matanya seraya mencoba mengambil nafas. Ini adalah pukulan paling berat yang pernah terjadi dalam hidupnya. Ia terlambat menemui Amanda, harusnya ia datang beberapa bulan yang lalu. Sejurus sesal pun menyeruak di ruang hati pria itu. Nino tertunduk, begitu juga dengan Amanda. Maafin aku, Nin. Aku yang minta maaf, ujar Nino kemudian. Membuat Amanda seketika mengangkat kepala dan menatap cinta pertamanya itu lekat-lekat. Aku yang salah, men. Selama ini akulah yang pergi, aku yang gak ada kabar. Nino balas menatap Amanda. Amanda sendiri tak menyangka jika Nino akan memberikan respon seperti itu. Tapi aku gak akan melewatkan kamu lagi, imbuhnya. Maksud kamu? Tanya Amanda heran. Aku mau menunggu sampai pernikahan kamu berakhir, aku mau jadi bapak untuk anak itu. Amanda terhenyak, hatinya seperti diremas-remas. Tapi, Nin, kamu dulu pernah bilang, kalau kamu gak percaya sama laki-laki dan pernikahan. Tapi kamu juga bilang kalau ada pengecualian. Kamu mau menikah sama aku. Jadi aku mau menagih janji itu. Amanda tak mampu berkata sepatah pun. Karena dalam hatinya ia memang masih menyimpan rasa yang besar untuk Nino, bahkan sampai detik ini. Ia pun hanya diam dan tak menolak ketika Nino menggenggam tangannya. Aku akan menikahi kamu nanti, ucap Nino. Braak. Arka menutup pintu mobilnya dengan cukup keras. Ia kembali ke penthouse setelah berjalan ke sana kemari tak tentu arah, sekedar untuk mengusir penat dan sakit yang bersarang di hatinya. Arka, baru pulang? Liana keluar dari lobi penthouse, namun pemuda itu tak menjawab pertanyaan Liana. Ia hanya menatap gadis itu sekilas, lalu memberikan bunga yang tadi hendak ia berikan pada Amanda. Ia sudah malas menatap bunga itu. Sementara Liana mengira jika Arka sengaja membelikan untuknya. Arka berlalu masuk ke dalam, sementara kini Liana tertegun dengan perasaan yang berbunga-bunga. Arka melepaskan seluruh pakaian yang melekat di tubuhnya, lalu membiarkan dirinya basah di bawah terpaan air shower. Perlahan bayangan Amanda terlintas di benak pemuda itu. Tatapan Amanda di hari pernikahan mereka, teriakan, dan rangan Amanda saat mereka tengah bercinta. Cara wanita itu berbicara, tersenyum, marah, tertawa. Semuanya kini seperti tayangan slide yang muncul di setiap kali Arka terdiam. Ia juga ingat saat tadi pagi mereka bercinta. Betapa Amanda berkali-kali menyebut namanya. Lalu teringat pula bagaimana tadi Amanda begitu haru saat bertemu dengan Nino. Arka mengusap wajah dan kepalanya berkali-kali di bawah terpaan air. Ark! Teriaknya penuh kemarahan. Ia menyudahi mandinya, berjalan keluar dan berpakaian. Ia lalu duduk di sebuah kursi sudut dan menyalakan sebatang rokok. Udah gue bilang, Kak, jangan pakai hati. Kalau lo pakai hati, lo yang sakit. Jangan pakai perasaan. Manfaatin aja kesempatan. Kata-kata yang pernah diucapkan Doni tersebut mulai bergulir dalam ingatan Arka. Ia tak tahu apakah kini saatnya untuk mengakui jika semua ucapan sahabatnya tersebut memang benar adanya. Hati dan perasaan telah menghancurkannya secara serta-merta. Amanda menoleh dan menatap Nino, sebelum akhirnya ia masuk ke mobil. Hatinya kini gundah gulana. Antara bahagia, sedih, dan juga bimbang. Ia bahagia karena akhirnya bertemu kembali dengan pria itu. Namun ia sedih karena harus mengecewakan Nino dengan kehamilannya. Kini ia juga bimbang, apakah ia pantas menerima kebaikan Nino untuk menikahinya. Sementara ia sudah tersentuh tubuh pria lain. Andai saja waktu itu ia sedikit bersabar. Andai Nino datang lebih awal. Andai. Amanda membenamkan wajah pada kedua tangannya dan menarik nafas.
Malam itu ia dan Arka sama-sama pamit untuk tidur. Arka tak memberitahu Amanda jika ia telah melihat wanita itu bersama Nino. Sedang Amanda pun merasa tak perlu menceritakannya. Lalu keduanya kini tenggelam dalam sebuah kebohongan. Bohong jika mereka sama-sama mampu memejamkan mata. Buk! Arka membanting tubuh Rio ke atas matras judo. Lalu mereka kembali bergumul dan saling menyerang satu sama lain. Sudah hampir 1 jam mereka melakukan ini. Arka menyerang Rio, Rio menyerang Arka. Seolah mereka tengah berada dalam sebuah kompetisi. Buk! Buk! Lagi-lagi Arka menjatuhkan Rio. Sampai kemudian Rio bangkit dan membalas. Buk! Ia menjatuhkan tubuh Arka, Arka berusaha bangkit dan melawan. Buk! Arka membanting Rio, namun Rio dengan cepat melawan lalu. Buk! Ia berhasil menjatuhkan Arka dan mengunci pergerakan. Hingga akhirnya sahabatnya itu menyerah dan kalah. Mereka pun menyudahi permainan dengan keringat yang mengucur deras. Sekarang semua omongan Doni terbukti, kan? Ujar Rio pada Arka, yang kini masih duduk sambil bersandar di dinding tempat latihan. Arka tak menjawab, ia hanya diam dan berusaha mengatur nafas. Nino tahu soal lo? Tanya Rio. Arka menggeleng. Karena bahkan ia tidak tahu, apakah Amanda jujur atau tidak soal pernikahan kontrak mereka kepada Nino. Lo maunya sekarang gimana? Tanya Rio. Gue mau Amanda, gue cinta sama dia. Jawab Arka. Kali ini Rio menatap dalam ke mata sahabatnya itu. Lo serius, kah? Tanya Rio tak percaya. Lo beneran cinta gitu sama Amanda? Tanyanya lagi. Arka mengangguk. Kali ini ia balas menatap Rio, sebagai tanda jika ucapannya benar-benar dari hati. Rio menghela nafas sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Oke, kalau emang lo cinta sama Amanda, mulai hari ini lo harus berjuang. Apapun yang terjadi, lo nggak boleh kalah. Arka menatap Rio, ia seperti mendapatkan nyala apinya kembali saat ini. Rio kemudian memberikan nasihat serta rencana pada sahabatnya itu. Kesedihan Arka pun jauh lebih berkurang. Ia sadar betapa apa yang disampaikan Rio kali ini, haruslah ia realisasikan. Ia tak bisa diam saja membiarkan wanita yang kini tengah mengandung anaknya, berlabuh ke pelukan pria lain. Ia harus bangkit dan merebut apa yang menjadi haknya sebagai suami. Sementara di sebuah kamar kos-kosan, Liana tampak duduk sambil memandangi bunga pemberian Arka yang ia letakkan di atas meja di samping tempat tidurnya. Ia mulai mengingat saat pertama kali bertemu pemuda itu, saat ia ditugaskan Amanda untuk melamar Arka. Agar Arka mau menjadi suami siri Amanda. Liana menghempaskan diri ke atas tempat tidur sambil senyum-senyum sendiri. Ia ingat betapa Arka sangat sewot padanya saat itu. Namun jika diingat-ingat kembali, kejadian itu lucu juga. Arka memang memiliki pesona yang sulit ditolak. Ia berperawakan tinggi, dengan tubuh atletis, kulit semi coklat yang menawan, serta aura seksi yang membuat hati siapapun bergetar bila melihatnya. Caranya berbicara, berjalan, cara ia menatap orang lain. Liana menghayalkan Arka kini ada tepat di atas tubuhnya, menatapnya dengan penuh kasih serta gairah. Di depan gedung kantor. Amanda. Nino tersenyum ketika matanya bertemu dengan mata Amanda dan begitu pun sebaliknya. Amanda yang semula diam kini tiba-tiba sumringah, hatinya bergetar hebat. Nino. Ujarnya penuh semangat. Lalu kemudian mereka saling berpelukan. Halo. Ujar Nino mengelus dan memperhatikan perut Amanda. Sementara Amanda masih tersenyum. Kamu udah makan siang, Manda? Tanya Nino kemudian. Belum, kamu? Amanda balik bertanya. Nino menggeleng. Oh ya, by the way kamu sengaja kesini? Kalau iya, kenapa? Tanya Nino seraya menatap Amanda. Sementara yang ditatap jadi salah tingkah. Ia tersenyum lalu membuang pandangannya. Ya nggak apa-apa sih. Ujar Amanda sambil terus tersenyum.
Makan siang bareng, yuk. Ajak Nino kemudian. Amanda pun mengangguk, mereka lalu pergi ke sebuah resto yang terletak di sisi gedung kantor sebelah kiri. Kebetulan itu adalah jam makan siang. Siapa tuh yang lagi sama Bu Amanda? Mata Intan si ratu gosip kantor bergerak cepat. Ketika ia tanpa sengaja mendapati Amanda dan Nino yang tengah duduk sambil menikmati makan siang. Tak lama Satya dan Denny beserta dua lainnya lagi tampak mengikuti arah pandangan mata Intan. Waduh, siapa lagi tuh? Ujar Denny sewot. Ia telah menemukan keberadaan Amanda, begitu pula dengan yang lainnya. Ganteng juga lagi. Timpal Satya tak kalah sewot. Kalah saingan 2 kali ini mah. Lanjutnya lagi. Yang ini dewasa, ganteng, mirip Yo pemeran Sub-Zero tapi versi agak bule. Ujar Intan. Sub-Zero siapanya Subbab, Tan? Tanya Farah yang ada di belakangnya. Hero, Mortal Kombat. Bukan Subbab judul karangan atau jurnal. Ujar Intan sewot. Relasi Bu Amanda kali. Celetuk Mita yang berdiri di sisi Satya. Mita, masa iya relasi menatapnya gitu banget? Relasi apaan itu? Relasi diranjang? Seloroh Intan. Intan, lumah mulutnya. Ujar Farah. Mereka terus mengintai dan memperhatikan Amanda. Tanpa mereka sadari jika kini Rani pun mengintip Amanda dari tempat yang tak jauh dari sana. Nin, inget gak dia siapa? Amanda sengaja menelpon Nindya ketika acara makan berat telah usai. Kini ia dan Nino menikmati minuman serta pencuci mulut. Ya ampun, Nino? Itu Nino? Tanya Nindya tak percaya. Ia syok melihat teman masa lalu Amanda tersebut, kini berada di sisi Amanda. Setelah bertahun-tahun menghilang dan tak ada kabar. Manda, ini Nino yang dulu kalau setiap ketemu kita pasti hujan kan? Tanya Nindya lagi. Iya, Nin. Ini Nino. Yang kita ledekin dewa hujan. Iya. Amanda setengah tertawa, namun Nino tertawa lepas. Jadi gue dikatain nih, selama ini. Ujarnya kemudian. Iya, Amanda bilang lo anak dewa petir lah, pawang hujan lah, dulu. Karena rumah lo gak jelas di mana. Tiap lo muncul, pasti hujan. Ujar Nindya. Lagi-lagi Nino tertawa. Ya ampun, Nino. Lo kemana aja sih selama ini? Amanda sampai mau gila loh, nyariin lo. Tiap hari ke kota tua nungguin lo. Terus nangis, karena lo gak ada. Bertahun-tahun dia berusaha nyariin lo. Nino terdiam menatap Amanda. Ia tak menyangka kepergiannya waktu itu memberi luka yang sangat dalam bagi wanita itu. Gue tinggal di Jerman selama ini, Nin. Ujar Nino pada Nindya. Hah, kok bisa? Nino pun lalu bercerita panjang lebar mengenai seperti apa kejadian waktu itu. Nindya pun akhirnya mengerti. Yang penting sekarang hidup lo udah jauh lebih baik, Nin. Gue bahagia buat lo dan gue seneng lo masih hidup. Ujar Nindya dengan mata berkaca-kaca. Begitu pula dengan Nino. Manda, Arka mana? Tanya Nindya ketika obrolannya dengan Nino telah selesai. Pertanyaan tersebut didengar oleh Nino dan Nino pun seketika menatap Amanda. Membuat Amanda merasa tak enak, lalu menonaktifkan mode loudspeaker di handphonenya. Bentar ya, Nin. Ujar Amanda pada Nino. Nino pun mengangguk, Amanda menjauh untuk berbicara dengan Nindya. Nin, jangan tanyain Arka di depan Nino. Nggak enak gue. Ujar Amanda dengan nada sedikit takut bercampur kesal. Emang kenapa? Lo nggak bilang kalau udah nikah? Kan lo udah hamil sekarang, nggak mungkin lo tutupin juga kan perut lo dari matanya Nino. Gue bilang ke dia. Tapi masalahnya dia mau nunggu sampai gue pisah sama Arka. Dia udah ngelamar gue, Nin. Astaga Amanda, serius lo? Berarti lo lagi selingkuh dong ini? Gue nggak selingkuh, gue nggak ngapa-ngapain juga sama dia.
Lagian kan gue sama Arka emang nikah kontrak, suatu saat pasti berakhir. Tapi tetap aja, lo ngelakuin ini semua di belakang Arka. Lo itu masih istri Arka lo, men. Dosa tahu lo selingkuh. Nin, udah deh. Entar gue telepon lagi ya, gue makan dulu. Bye. Amanda menutup teleponnya secara terburu-buru, ia pun lalu kembali ke meja. Nindi yang ngomong apa? Tanya Nino penasaran. Nggak ada kok. Cuma ya, urusan perempuan. Amanda berdusta. Oh. Ujar Nino singkat. Ia lalu mengambil dessert dan menyuapkannya pada Amanda. Amanda lalu menerima semua itu dengan gembira.